Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan kali ini dengan tema yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi. Yang dimaksud di sini adalah biasa disingkat dengan KIPI, ya. Masalah dan penanganan kasus KIPI. Yang pertama adalah definisi KIPI sendiri, yaitu semua kejadian sakit dan kematian yang terjadi dalam kurun waktu 1 bulan setelah imunisasi. Ya, jadi perkiraannya di sini adalah kira-kira waktunya adalah 1 bulan. Kalau setelah diberikan imunisasi atau vaksin, tiba-tiba ada kejadian, biasanya sakit anaknya ya, apakah demam tinggi, kejang, sesak nafas, ataupun bahkan shock ya, yang berhubungan dengan pemberian imunisasi dengan jarak waktunya kurun dalam 1 bulan. Nah, itu diperkirakan adalah masuk dalam kasus KIPI ya. Nah, jadi perkiraannya adalah penyebabnya adalah imunisasi. Nah, lanjut. Nah, jadi di sini imogenitas dan keamanan vaksin itu sebenarnya sudah diujikan ya sebelum dilepaskan ke pasaran. Yang pertama adalah percobaan daripada in vitro. Itu di laboratorium sudah diuji cobakan. Setelah berhasil, kemudian dia dicobakan lagi ke binatang, biasanya pada tikus ataupun kelinci ataupun binatang lain ya, yang biasanya digunakan dalam hal bidang penelitian. Kemudian selanjutnya adalah uji klinis pada manusia. Biasanya ada relawan ya, seperti kasus yang sekarang kan sudah ada dibuat vaksin imunisasi corona ya. Itu diujikan pada manusia langsung. Nah, jadi sebelum vaksin imunisasi ini, tingkat imogenitas atau keamanannya itu sudah beberapa kali diuji cobakan. Namun tidak menutup kemungkinan manusia bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Selanjutnya adalah post marketing surveillance. Nah, setelah diuji cobakan tadi vaksin ya, beberapa kali uji klinis. Nah, sebelum dia diberikan kepada manusia ya, itu mereka membuat surveillance, artinya dipantau lagi. Jadi tidak sembarang orang melepaskan begitu saja vaksin. Yang pertama adalah pemantauan keamanan vaksin setelah dipasarkan. Bagaimana setelah dipasarkan, apakah penyimpanannya seperti apa ya, jumlahnya, kemudian perubahan daripada vaksin itu sendiri. Kemudian efek samping yang ditimbulkan setelah diberikan imunisasi, apakah berat atau ringan. Jadi tetap dipantau, tidak dilepas saja ya dalam hal pemberian imunisasi. Kemudian pemantauan ini biasanya dilakukan secara aktif oleh produsen, yaitu si pembuat atau si pabrik itu sendiri yang membuat daripada vaksin. Nah, kalau pemantauan pasif itu dilakukan oleh surveillance KIPI, biasanya terdiri dari Komnas, Komda, PP KIPI, ada khusus ya petugas yang biasanya memantau untuk masalah vaksin imunisasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, KIPI reaksi vaksin. Nah, biasanya reaksi daripada vaksin ini ya ada yang biasa dan ringan. Nah, itu normal, biasa demam ringan ya. Nah, kemudian kemerahan di sekitar tempat suntikan, itu hal yang biasa. Kemudian ada juga reaksi vaksin yang langka atau sangat jarang terjadi. Jadi ada hal-hal biasanya ya yang pernah ibu memberikan dulu imunisasi, misalnya pada anak sekolah kelas 1 imunisasi DT ya, difteri tetanus, itu anaknya pingsan ya, maka kita atasi dengan penanganan orang yang pingsan atau syok ya. Ada juga yang pernah wanita usia remaja, dia mau menikah, diberikan vaksin TT atau tetanus toksoid. 1 minggu kemudian dia meninggal. Tetapi kita tidak tahu ya, apakah dari reaksi vaksin itu sendiri atau misalnya bukan karena reaksi dari vaksin. Di sini kita bagi ada beberapa macam, yaitu reaksi vaksin KIPI ini ya. Nah, reaksi vaksin yang biasa dan ringan, biasanya di sini ada pembagiannya tuh. Kalau BCG 90-95% itu tidak ada masalah ya. Dia tidak demam, tidak ada apa-apa kalau pemberian BCG.
Kalau hepatitis B itu biasa 5-15%. Demamnya ya 2-10%. Reaksi lokal itu maksudnya di area penyuntikan ya. Misalnya kemerahan, bengkak ya. Nah, kalau demam hanya sedikit 2-10% ya. Hepatitis B begitu juga. Nah, ada orang dewasa sekitar 15%, anak-anak 5%. Kalau demamnya 1-6%. Campak, nah ini campak lumayan banyak ya. Biasanya reaksi lokal di area penyuntikan itu hanya 10%. Demam 5-15%. Polio oral demamnya hanya 1%. Itu pun jarang sekali ya. Hampir kadang tidak ada kalau diberikan cuma imunisasi polio orang demam. Tetanus toksoid DT atau TD ini ya di area penyuntikan itu reaksi lokalnya hanya 10%. Demamnya juga 10%. Tapi tinggi di area gelisah, lesu, dan gejala sistemik. Nah itu 25%. Pertusis. Nah pertusis ini yang membuat bayi biasanya demam tinggi. Karena dia tinggi, reaksi lokalnya juga tinggi. Untuk demam lebih dari 38 derajatnya itu sampai 50%, hampir semua anak panas ya, demam. Diikuti dengan gejala gelisah, lesu ya, dan gejala lainnya itu sampai di atas 55%. Oke, sekarang reaksi vaksin yang jarang sekali terjadi ya. Kalau yang tadi itu adalah reaksi vaksin yang biasa atau ringan. Kalau yang ini adalah reaksi vaksin yang jarang terjadi. Nah, biasanya itu adalah reaksi vaksinnya limfadenitis supuratif. Limfadenitis itu artinya pembengkakan limpe, kelenjar limpe yang ada di bawah ketiak ya. Osteotitis BCG, infeksi BCG disseminata, jadi macam-macam istilahnya ya itu ya. Kemudian hepatitis IB belum pernah ada laporan terkejadian sampai saat ini. Kalau hepatitis B itu berupa anafilaksis, biasanya sakit ya. Nah itu aja. Kalau campak, nah baru dia bisa kejang demam, trombositopenia, reaksi anafilaktoid, shock, bisa orang pingsan ya. Kemudian ensefalopati. Ya, jadi banyak di sini macam kejadian kalau campak. Adapun UPP biasanya ini adalah atau polio ini lumpuh layu berkaitan dengan vaksin. Jadi kalau sudah anak diberikan imunisasi ini tapi jarang terjadi ya pada pemberian imunisasi polio, itu bisa mengakibatkan lumpuh layu atau lemas biasanya ya, kayak apa ya istilahnya, kayak orang stroke, kakinya tidak bisa digerakkan. Kemudian tetanus neuritis brachial. Nah, kalau pada tetanus itu berhubungan dengan biasanya saraf ya. Kemudian bisa juga terjadi anafilaksis, pingsan, abses di area penyuntikan, biasanya bisul, berupa bisul bernanah ya. Kemudian tetanus difteri sama dengan tetanus. Pertusis, nangis, teriak terus-menerus lebih daripada 3 jam. Nah, bisa saja ya, karena anaknya merasa mungkin kesakitan. Kejang demam, keadaan hipotonik atau hiperesponsik, anafilaksis, dan ensefalopati. Jadi banyak kejadian-kejadian yang memang hal ini ada tetapi sangat jarang terjadi ya. Kemudian KIPI atau reaksi vaksin yang perlu dilaporkan jika dalam 24 jam terjadi misalnya anafilaksis ya. Nah, shock atau anaknya tidak berhenti menangis lebih daripada 3 jam. Nah, maka itu bisa saja terjadi kejang ya. Misalnya kalau sudah dalam 5 hari reaksi lokal hebat berupa sepsis, abses di daerah suntikan, bisul yang bernanah. Dalam 15 hari bisa terjadi kejang. Dalam 1-3 bulan, nah bisa kalau pada polio tadi mengakibatkan anak ada yang lumpuh layu tadi ya. Kemudian setelah 1-12 bulan pasca imunisasi BCG, jika terjadi limfadenitis atau infeksi BCG ya, disease otitis atau osteomyelitis minata biasanya namanya. Tetapi kita tadi patokannya adalah KIPI ini dalam 1 bulan sebenarnya ya. Kalau di atas 1 bulan berarti ada
hal-hal lain yang berhubungan dengan selain daripada si vaksin. Apakah dia sudah ada penyakit duluan sebelum kita vaksin? Bisa saja terjadi ya. Sebelum kita berikan vaksin misalnya. Oh, ternyata si anak sudah menderita sakit jenis misalnya difteri, sudah dia mengidap sakit kena difteri atau tetanus atau bahkan yang lain atau campak ya. Kita tidak tahu bahwa di dalam tubuh si anak sudah ada penyakit tersebut. Begitu diberikan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu KIPI ini ya. Nah, tidak terbatas waktu, ada juga yang tidak berbatas waktu ya. Bahkan terjadi kematian yang perlu dirawat inap, kejadian langka dan sangat berat ya. Diperkirakan ini berkaitan dengan itu hanya perkiraan. Tetapi kita tidak tahu pasti apakah benar-benar ini berasal dari si vaksin. Kemudian KIPI atau kesalahan program ya. Yang pertama ini adalah kesalahan program itu pemberian yang tidak steril. Maka mengakibatkan infeksi. Pemakaian ulang alat suntik kah, sterilisasi yang tidak sempurna dari si petugas, tangannya tidak pakai handskun, tidak cuci tangan ya. Kemudian vaksin atau pelarut yang terkontaminasi atau tercampur dengan bahan yang lain pada saat penyimpanan kah? Dimasukkan obat-obat yang lain di dalam kolbok atau cold chainnya sehingga terkontaminasi. Kemudian pemakaian sisa vaksin untuk beberapa sesi vaksinasi. Jadi ada beberapa sisa, misalnya habis pemberian, tiba-tiba kita berikan lagi sehingga dapat membuat bayi atau balita menderita infeksi ya. Kemudian salah menggunakan pelarut. Karena di sini yang menggunakan pelarut itu adalah biasanya vaksin campak, BCG, yaitu menggunakan pelarut. Ketukar misalnya, pelarut campak kita masukkan ke vaksin BCG atau bahkan sebaliknya. Nah, itu adalah kesalahan daripada program ya, kesalahan sehingga kemungkinan yang bisa terjadi pada KIPI bisa abses lokal, efeknya negatif ya, kematian, bahkan pasiennya juga tidak bereaksi. Kemudian penyuntikan salah tempat. Misalnya BCG yang harusnya subkutan diberikan IM ya, atau diberikan apalah ya jenis yang lain ya, sehingga reaksinya tidak bisa kita tolerir menyebabkan abses. Misalnya DPT, DT, TT yang kurang dalam ya, memberikan suntikan. Nah, kemudian suntikannya juga dibokong, mengakibatkan kerusakan. Jadi tidak bisa diberikan imunisasi itu dibokong ya. Jadi ada tempatnya yang sudah kita atur atau ditentukan ya. Meskipun itu sama-sama misalnya subkutan ya. IM-nya di paha misalnya ya, tapi kita berikannya di bokong. Transportasi atau penyimpanan vaksin yang tidak benar, maka reaksi lokal akibat vaksinnya itu akan beku, bisa juga ya, terlalu banyak esnya, kedinginan, atau bahkan esnya yang kurang ya, pendinginnya kurang, mengakibatkan kerusakan terhadap vaksin. Kemudian mengabaikan indikasi kontra, tidak terhindar dari reaksi yang berat. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah KIPI itu terjadi karena bisa saja kesalahan daripada program. Kemudian KIPI, nah bisa saja terjadi karena reaksi dari suntikan. Jadi kalau tadi kesalahan program, salah campur kah, salah penyimpanan lah ya, macam-macam. Sekarang adalah karena reaksi suntikan. Reaksi suntikan langsung bisa rasa sakit, bengkak, dan kemerahan pada area suntikan. Reaksi suntikan tidak langsung itu bisa takut karena ada rasa takut yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, takut melihat jarum suntik ya. Seumur-umur nggak pernah disuntik, tiba-tiba harus disuntik. Akhirnya ketakutan yang berlebihan mengakibatkan pasiennya syok. Kemudian napas tertahan, pernapasan sangat cepat, pusing, mual, muntah, kejang, bahkan terjadinya sinkop atau pingsan. Jadi di sini macam-macam ya. Daripada reaksi suntikan ini banyak yang artinya karena ketakutan yang berlebihan
sehingga menyebabkan reaksi daripada imunisasi ini menjadi disebut juga dengan termasuk area KIPI. Nah, bagaimana kita mencegah KIPI ini? Yang pertama adalah akibat reaksi suntikan. Yang pertama teknik penyuntikan yang benar. Jadi benar-benar harus petugas memiliki keahlian dalam memberikan imunisasi. Harus diperhatikan jangan sampai tertukar. Misalnya penyuntikan campak diberikannya ke bahu dengan cara yang salah misalnya ya. Ke manakah menyuntikannya ya, kemudian caranya juga jangan ketukar. Kemudian suasana tempat penyuntikan. Jadi suasana tempat penyuntikan di sini misalnya ruangan yang perlu kita perhatikan jangan sampai ruangannya kotor, berhamburan atau yang kurang penyinaran matahari ya. Jadi harus benar-benar diperbaiki. Kemudian atasi rasa takut yang muncul pada anak yang lebih besar. Biasanya semakin besar seseorang itu semakin takut terhadap jarum ya. Beda dengan bayi. Kalau bayi kan diapain aja dia diem ya. Paling setelahnya dia merasakan sakit, kemudian akan menangis. Nah, KIPI kebetulan. Nah, kalau tadi KIPI karena program, KIPI terjadi karena suntikan, sekarang KIPI terjadi karena kebetulan. Kenapa bisa terjadi kebetulan? Kejadian yang timbul secara kebetulan setelah imunisasi. Nah, jadi artinya seseorang bisa saja shock, pingsan, atau bahkan terjadi kematian atau misalnya lumpuh layu tadi karena memang kebetulan orang tersebut sudah memiliki penyakit. Nah, tiba-tiba diberi vaksin akhirnya memperberat penyakitnya yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya ditemukan kejadian yang sama di saat bersamaan pada kelompok populasi setempat tetapi tidak diimunisasi. Nah, biasanya ada juga kejadian ini diberikan ya dan saat ini bersamaan. Jadi artinya kebetulan, bukan diberikan imunisasi tetapi kebetulan. Nah, kemudian vaksin disalahkan sebagai penyebab. Nah, jadi hal ini bisa saja terjadi KIPI kebetulan ini ya. Pada suatu daerah tertentu yang tidak diberikan imunisasi, tiba-tiba diberi imunisasi, langsung misalnya orang tersebut shock sehingga vaksin yang disalahkan. Kan orang biasanya bilang seperti itu. Dulu kami sebelum diimunisasi tidak ada kejadian seperti itu dan setelah diberi imunisasi kenapa bisa begini? Nah, sehingga orang lain biasanya menyalahkan vaksin yang menjadi penyebabnya. Ini adalah disebut dengan KIPI yang kebetulan terjadi ya. Nah, KIPI penyebabnya ini tidak diketahui secara pasti. Kejadian yang dilaporkan belum dapat dikelompokkan ke dalam salah satu penyebab. Maka dibutuhkan kelengkapan informasi yang lebih lanjut. Nah, siapa yang membuat informasi yang lebih lengkap ini biasanya adalah petugas tadi ya, petugas surveillance. Pos imunisasi surveillance tadi yaitu yang terdiri dari Komnas, ada juga yang biasanya terdiri dari orang kesehatan sendiri ya, tetapi bergabung dengan organisasi yang lain. Nah, itu yang memantau biasanya yang memberikan informasi yang lebih lengkap tentang KIPI. Nah, kemudian gejala klinis KIPI itu dilihat dari derajat keparahan atau lokasi reaksi. Jadi kalau derajat keparahan itu ada ringan dan berat ya. Kalau lokasi reaksi tempat penyuntikan itu reaksi lokal ya, ada reaksi sistemik. Biasanya bisa dirawat di rumah sakit ya. Ada juga yang bisa sembuh, bahkan ada juga yang sampai meninggal ya. Nah, kemudian tata laksana KIPI misalnya dengan deteksi dan pelaporan KIPI, cara penanganannya ya. Kemudian kita investigasi kejadian tersebut misalnya di mana gitu ya. Kemudian kita lakukan analisa data tersebut. Ya, kita lengkapi ya, beberapa pengkajian yang perlu diambil sebelum diberikan dan setelah diberikan imunisasi. Kemudian kita beri tindak lanjut yaitu perawatan ya, baik di rumah sakit ataupun di rumah pasca ya. Baru selanjutnya adalah kita lakukan evaluasi.
Nah, jadi beberapa tahapan dalam tata laksana KIPI ini, kalau misalnya terjadi di suatu daerah, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan jika terjadi hal-hal yang mencurigakan dari pemberian imunisasi, ya. Kemudian pencegahannya, ya, untuk tidak terjadinya KIPI ini akibat misalnya dari yang pertama dulu akibat program error. Disebut program error misalnya kayak tadi sudah ada pembagiannya ya. Misalnya KIPI akibat karena program kerja. Yang pertama adalah gunakan alat suntik steril untuk setiap suntikan, artinya sekali buang. Kemudian gunakan pelarut vaksin yang sudah disediakan oleh produsen vaksin. Jangan karena habis pelarut maka diberikan pelarut yang lain, kayak pelarut yang tidak sesuai misalnya dari aqua yang ada di apotek ataupun cairan yang lain ya. Vaksin yang sudah dilarutkan harus segera dibuang setelah acara selesai imunisasi ya, dengan jangka waktu yang sudah kita pelajari minggu kemarin. BCG berapa jam, campak 8 jam misalnya ya, dan jangan ditunda, jangan karena sayang lalu disimpan-simpan. Kemudian dalam lemari pendingin tidak boleh ada obat lain selain vaksin. Ya. Jadi dalam hal ini tidak boleh dicampur. Kalau khusus penyimpanan vaksin ya vaksin, jangan sampai kita nyimpan sayur umpat di situ juga ya. Nyimpan sayur kah, nyimpan ikan kah, atau nyimpan obat yang lain, tidak boleh ya. Vaksin harus khusus. Kalau tempat penyimpanan ya vaksin ya vaksin. Kemudian pelatihan dan supervisi yang baik. Ini untuk petugas ya. Harus ada pelatihan dulu sebelum memberikan imunisasi. Program error dilacak agar tidak terulang kesalahan yang sama. Siapa tahu salah beri, maksud hati hendak memberikan misalnya DPT tetanus tabari misalnya campak pada umur 2 bulan misalnya, salah suntik. Nah, itu kan bisa saja terjadi ya, disebut dengan program error. Jadi yang perlu diingat di sini 4 pesan penting yang perlu disampaikan kepada orang tua. Yang pertama adalah manfaat dari vaksin yang diberikan, misalnya BCG untuk mencegah TBC, campak untuk mencegah apa gitu ya. Kemudian tanggal imunisasi dan pentingnya KMS ya, kartu menuju sehat, disimpan secara aman dan dibawa pada setiap kunjungan. Jangan sampai hilang karena bisa saja penyuntikan terulang sudah diberi minggu semalam, bulan ini diberi lagi padahal sudah. Karena bukunya ketinggalan, petugasnya lupa mencatat ya. Nah, apa akibat ringan dapat dialami, cara mengatasi dan tidak perlu khawatir. Nah, jadi dijelaskan benar-benar bagaimana kontraindikasi, jadi efek samping dari pemberian vaksin ini ya. Kemudian tujuan minimal 15 kali kontak untuk menyelesaikan semua vaksinasi sebelum HUT 1 tahun. Nah, itu dilihat daripada buku acuan pemberian imunisasi. Kalau sekarang tidak 5 kali lagi. Yang pertama adalah hepatitis B, kedua BCG, ketiga pentavalent itu ada 3 kali ya. Kemudian 1 kali lagi adalah campak. Benar ya, 5 kali dalam 1 tahun pertama. Kesimpulan di sini adalah KIPI adalah resiko program imunisasi. Nah, dengan adanya KIPI ya, maka biasanya itu target sasaran biasanya akan menurun karena berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi ya. Dengan adanya KIPI ini. Tetapi KIPI memang jarang terjadi, tetapi ada ya, tidak menutup kemungkinan KIPI ini tidak terjadi. Pelaksanaan imunisasi yang baik mengurangi KIPI. Nah, dengan kita memberikan imunisasi yang baik, konseling yang paling penting itu ya, maka insya Allah KIPI ini tidak pernah terjadi. Diperlukan pengetahuan imunisasi yang mendalam dari petugas kesehatan. Ya harus ya, kita harus belajar bagaimana imunisasi ini sendiri ya, baik vaksin kita harus tahu penyimpanannya bagaimana, jenisnya, kemudian cara pemberian. Penanganan KIPI yang baik dan komprehensif akan menunjang program imunisasi yang baik pula. Nah, jadi dengan adanya penanganan KIPI misalnya terjadi ya, kita tangani dengan baik, maka kemungkinan besar program akan berjalan juga dengan baik ya. Nah, selesai
Silahkan untuk kalian berdiskusi. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.